Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan kembali lagi merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru, buat kesehatan yang Tuhan beri, buat hati yang baru, hati yang mau dibentuk pagi hari ini, dengan mendengar dan merenungkan kembali firman Tuhan. Kau Allah yang baik dan mengasihi kami, ajar kami Tuhan dan bentuk kami seturut kehendak-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah di bawah sayapnya. Diambil dari Rut 2 ayat 8-12. Demikianlah firman Tuhan. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarkanlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja di belakang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan muka sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah kepak sayapnya engkau datang berlindung. Saudara yang dikasihi Tuhan, sayap pada burung memiliki fungsi untuk terbang. Walaupun beberapa jenis burung punya sayap tapi gak bisa terbang, seperti burung onta, ayam, burung merak, dan lain-lain. Selain fungsi untuk terbang, sayap juga memiliki fungsi untuk perlindungan, terutama untuk melindungi anak-anaknya yang masih kecil di sarangnya. Sayap seperti tangan pada manusia yang juga berfungsi melindungi, mengasihi, dan juga menyayangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Rut berkisah tentang riwayat Naomi, perempuan yang mencari perlindungan di tengah terpaan badai kehidupannya. Bersama suami dan kedua anaknya laki-laki, ia mengungsi ke tanah Moab demi mencari perlindungan dari bencana kelaparan. Akan tetapi, bukan perlindungan yang ia dapat, melainkan kesusahan dan kepahitan yang mendalam. Satu demi satu, suami dan selanjutnya kedua anaknya laki-laki meninggal. Jadilah ia berstatus janda, jadi orang asing dan tanpa keturunan. Kemana lagi ia mencari perlindungan? Akhirnya ia memilih untuk kembali ke Israel, ke tanah kelahirannya. Kisah selanjutnya memperlihatkan bagaimana perlindungan Tuhan berlaku atas diri Naomi. Perlindungan yang menaungi layaknya kepak sayap induk burung yang mendekap setiap anak-anaknya. Melalui Rut, menantunya yang rajin dan setia yang Tuhan berikan. Rut bekerja begitu rajin untuk ibu mertuanya. Dia mau mengumpulkan makanan dan memungut sisa-sisa jelai. Firman Tuhan berkata, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Bukan suatu kebetulan, tetapi rencana Tuhan bahwa Boas melihat hal itu, dan Boas mencari informasi tentang siapakah Rut ini. Setelah tahu bahwa Naomi adalah ibu mertua Rut yang masih bersaudara dengan dia, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan
kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah kepak sayapnya engkau datang berlindung. Kisah ini berakhir dengan Boas menikahi Rut, dan Naomi akhirnya memiliki cucu yang diharapkan dari pernikahan Boas dan Rut. Di bawah sayap Tuhan adalah tempat perlindungan yang luar biasa. Bukan hanya perlindungan, tapi ada pemeliharaannya yang luar biasa. Di akhir tahun ini, kita harus menyadari setahun penuh sayap Tuhan telah melindungi kita, telah memelihara kita, dan percayalah, sayap itu juga yang akan membawa kita terbang tinggi di tahun yang akan datang. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu pagi hari ini. Kami tahu di bawah kepak sayap-Mu tidak saja ada perlindungan, tapi ada kemenangan, di mana sayap itu akan membawa kami terbang tinggi di tahun yang akan datang. Dan kami serahkan hidup kami di bawah kepak sayap-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami juga mau menerima berkat-berkat Tuhan, berkat secara jasmani, berkat secara rohani. Kami terima itu semua hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.